Pemanasan global menyebabkan polusi udara dan gas berbahaya lain terperangkap di dalam bumi. Hal ini bisa membuatnya mudah terhirup oleh manusia dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit pernafasan. Polusi udara dan gas di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil, yaitu pembangkit listrik tenaga uap dalam kurung PLTU. PLTU masih menjadi kontributor terbesar dalam pembangkit listrik. Dalam rangka mengurangi polusi udara dan gas berbahaya, diperlukan substitusi energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah tahun 2019 sampai 2050, target bauran energi Sumatera Barat sebesar 51,7% sampai tahun 2025 dan sebesar 70,9% sampai tahun 2050. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Umum Energi Provinsi Sumatera Barat, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemakaian energi baru terbarukan. Dengan kondisi penyinaran matahari di Indonesia yang terletak di daerah tropis dan berada di garis khatulistiwa, PLTS menjadi salah satu teknologi penyediaan tenaga listrik yang potensial untuk diaplikasikan. Jika dikelompokkan dari sisi pemasangan, PLTS dibagi menjadi PLTS di atas tanah dalam kurung ground mount, PLTS terapung, dan PLTS atap. PLTS atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLTS, atap serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik pelangganan PLTS atap. Sesuai dengan misi ke-6 RPJMD Sumatera Barat tahun 2021 sampai 2026, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Target bauran energi Sumatera Barat tidak akan tercapai jika Dinas ESDM hanya melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi seluruh perangkat daerah dan stakeholder di Sumatera Barat dalam penggunaan PLTS atap. Untuk penjaringan dan pemilihan ide dalam rangka mencapai target bauran energi Sumatera Barat, diperlukan metode untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan secara masif dan cepat. Energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya merupakan pembangkit listrik yang paling cepat dan mudah untuk diterapkan. Di Indonesia, dalam menyebarluaskan gerakan penggunaan PLTS atap, sudah banyak cara yang dilakukan. Mulai dari himbauan berupa surat dan sosialisasi kepada stakeholder, hingga himbauan melalui media sosial dan grup WhatsApp. Namun semua itu biasanya hanya dianggap sebagai himbauan semata yang jarang ditindaklanjuti. Dinas ESDM sebagai perangkat daerah yang bergerak di bidang energi, memikirkan sebuah gagasan atau ide tentang cara penyampaian yang lebih kuat, yaitu melalui surat edaran yang ditandatangani oleh gubernur, kemudian terciptalah Inovasi Sumber Energi Hijau, atau BAREH. BAREH merupakan penyebaran gerakan pemanfaatan PLTS atap melalui surat edaran kepala daerah yang dipilih karena paling terasa dampaknya bagi pemerintah daerah maupun stakeholder. Surat edaran yang ditandatangani oleh kepala daerah dapat menjadi pertimbangan, acuan, dan dijadikan payung hukum dalam menentukan kebijakan dalam penggunaan PLTS atap. Selain itu, surat edaran kepala daerah juga dapat disebarluaskan secara masif dan cepat. Dengan menggunakan media digital saat ini, penyebarluasan surat edaran dapat menjangkau seluruh stakeholder di Sumatera Barat dalam waktu kurang dari 1 hari. Manfaat dan dampak inovasi daerah. Manfaat utama yang dapat dirasakan dari adanya inovasi daerah BAREH, yaitu tersebarnya gerakan penggunaan energi baru terbarukan melalui surat edaran Gubernur Sumatera Barat kepada perangkat daerah maupun stakeholder mengenai himbauan pemanfaatan PLTS atap. Berbagai pihak atau stakeholder di kabupaten atau kota yang mendapat informasi dan dukungan dari pemerintah provinsi dapat melakukan transisi energi listrik yang selama ini hanya menggunakan listrik PLN. Nantinya, dapat menggabungkannya dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang ramah lingkungan dan tidak berbayar, sehingga berdampak terhadap pengurangan beban anggaran daerah dalam pembayaran rekening listrik. Inovasi surat edaran kepala daerah ini dapat memberikan payung hukum terhadap penggunaan energi terbarukan pada bangunan gedung perangkat daerah maupun stakeholder di Sumatera Barat, sehingga dapat dijadikan dasar penganggaran kegiatan ke depannya. Surat edaran ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam pembuatan kebijakan, pemberian penghargaan, hingga pengembangan dan penelitian energi terbarukan. Dampak dari adanya BAREH yaitu meningkatkan penggunaan PLTS atap pada gedung perangkat daerah maupun stakeholder di Sumatera Barat. Selain itu, perangkat daerah dan stakeholder sebagai pelanggan PLTS atap akan mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan dan menghemat tagihan listrik tiap bulannya. Semakin banyak pengguna PLTS atap di Sumatera Barat, turut berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca secara global. Pemakaian PLTS atap bersifat ramah lingkungan, non-polusi, sehingga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berdampak baik terhadap kesehatan manusia di lingkungan tersebut.